country for the whole world. The Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Negara-negara Muslim akhirnya bersatu dan menunjukkan taringnya untuk melawan Israel. Iran dan Lebanon masih menjadi penggerak utama dengan sederet gempuran tanpa henti yang makin meluas ke wilayah Zionis. Sampai-sampai Benjamin Netanyahu dilaporkan frustrasi karena pasukannya dipermalukan lawan-lawannya yang berbekal senjata murah. Situasi ini langsung direspon pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang menyebut akhir kejahatan Zionis sudah semakin dekat. Perlawanan dua negara tersebut turut disempurnakan oleh raksasa seperti Turki, Pakistan, dan Arab Saudi. Mereka menolak diatur oleh Donald Trump yang ingin menyelamatkan Israel melalui Abraham Accords. Sebaliknya, Presiden Recep Tayyip Erdogan justru menggelorakan perlawanan dengan menyatukan negara Muslim dari seluruh dunia demi menghukum tirani Netanyahu. Situasi carut-marut ini akhirnya membuat Amerika menjauh setelah kapok membela Israel. Donald Trump menentang alibi perang Netanyahu sampai mengucilkan Israel yang sudah dianggap tidak penting. Bahkan militer Paman Sam dilaporkan bakal segera menarik seluruh pasukannya dari wilayah Tel Aviv. Apakah persatuan negara-negara Muslim mampu mengakhiri kejahatan Israel? Cetak Gol coba merangkum Israel yang terpojok di serbu negara Muslim sebagai berikut. Netanyahu putus asa dikepung berbagai sisi. Israel kembali dihadapkan dengan masalah besar di Timur Tengah. Negeri Zionis diburu bom waktu dengan peperangan tanpa henti dari negara-negara Muslim. Semua ini terjadi akibat perbuatan mereka sendiri yang terus mengganggu stabilitas kawasan. Pasalnya di tengah momen perayaan Idul Adha, Israel melakukan serangan membabi buta ke wilayah Palestina. Laporan menyebut serangan udara yang dikirim tentara IDF Zionis telah mengeliminasi Muhammad Odeh, seorang pemimpin sayap militer Hamas yang diklaim terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Seakan tidak merasa bersalah, Israel Katz justru merayakan insiden tersebut dengan kata-kata arogan. Komandan nomor 4 sayap militer organisasi Hamas di Gaza telah dieliminasi kemarin dan dikirim untuk menemui rekan-rekannya di kedalaman neraka, kata Menteri Pertahanan Israel tersebut. Tidak hanya menggugurkan petinggi Hamas, bombardir Israel juga berdampak kepada warga. Berdasarkan keterangan Al Jazeera, Israel menembakkan setidaknya 3 serangan sekaligus. Seluruh serangan tersebut diarahkan ke wilayah yang sedang dipadati warga. Contohnya di lingkungan Remal bagian barat kota Gaza yang dipenuhi pasar dan banyak toko. Yang lebih ironis, warga diserang saat sedang berbelanja dan bersiap-siap menyambut Hari Raya Idul Adha. Akibat serangan ini sedikitnya 6 orang dilaporkan gugur, sementara 20 korban lainnya mengalami luka-luka serius. Kendati pun begitu, Israel tidak dibiarkan berlama-lama tertawa di atas penderitaan orang lain. Pasalnya negeri Zionis terus mendapat perlawanan dari sejumlah negara yang menjadi sekutu setiap Palestina. Salah satunya adalah Lebanon yang terus melawan lewat kekuatan milisi Hizbullah. Para mujahidin dari wilayah selatan terus memukul mundur pasukan Israel dari wilayahnya. Laporan menyebut Hizbullah menggempur markas-markas militer IDF dengan 32 serangan dalam 24 jam terakhir. Mereka mengerahkan segala amunisi termasuk roket, artileri, serta drone secara ekstensif.
Hal ini dilakukan untuk mengusir tentara Israel yang semakin maju, terutama di sekitar kota Zautar al-Sharqiyah. Kabarnya manuver tersebut berujung pada hancurnya beberapa tank Merkava, kendaraan lapis baja, sistem komunikasi, platform Iron Dome, serta jatuhnya 2 quadcopter Israel. Seakan belum cukup, Hizbullah akhirnya berani mengambil langkah yang lebih ekstrim. Pasalnya mereka mengirim sedikitnya 15 serangan ke wilayah Israel Utara yang berbatasan langsung dengan Lebanon. Alhasil rezim Benjamin Netanyahu yang salah memperhitungkan kekuatan Hizbullah harus menghadapi sebuah fakta yang pahit. Sang Perdana Menteri dilaporkan frustrasi dengan kekuatan drone peledak Hizbullah yang membuat pasukannya kewalahan. Mau tidak mau dirinya terpaksa mengakui amunisi Hizbullah sebagai ancaman yang besar. Politisi 76 tahun itu bahkan segera mendesak militernya untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan militer IDF tengah mempercepat penggadaan sistem perlindungan dan perlengkapan pertahanan guna menghadapi Hizbullah. Sebab sistem Iron Dome mereka yang begitu canggih justru begitu mudahnya dipermalukan drone-drone murah dari milisi Lebanon tersebut. Di sisi lain, Israel juga terus mendapat tekanan besar dari Republik Islam Iran. Pasalnya kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat menjadi kenyataan. Padahal rezim Netanyahu sudah melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kesepakatan tersebut. Bahkan Israel dilaporkan sempat kegirangan saat Iran dan Amerika kembali bersitegang beberapa waktu lalu. Namun dikarenakan situasi perang tak lagi panas, Israel dipastikan gagal total memenuhi ambisinya. Negeri Zionis tidak bisa menghancurkan Iran dan kembali memulai perang tanpa persetujuan AS. Menariknya hal ini sudah dibaca dengan mulus oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei. Entitas Zionis melakukan segala upaya untuk merusak kesepakatan ini dan kami memperkirakan akan ada sejumlah tindakan dari Israel, tegas Baghei. Benar saja, setelah gagal menyerang lewat jalur militer, Israel mulai menjajaki opsi non-militer. Salah satunya lewat operasi intelijen terselubung untuk memecah belah bangsa Iran. Namun lagi-lagi manuver tersebut sudah terendus dan langsung digagalkan Kementerian Intelijen Iran. Kegagalan beruntun ini pun segera mengundang perhatian pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei. Putra Ali Khamenei tersebut mengatakan negeri Zionis bakal segera hancur sebentar lagi. Rezim Zionis yang sedang goyah dan tumor kanker ganas bernama Israel pun kini mendekati tahap akhir dari keberadaan mereka yang menyedihkan, tegas Mujtaba. Negara Muslim bersatu hentikan kebiadaban Zionis. Israel sejatinya tidak benar-benar dilupakan oleh Amerika Serikat. Pasalnya Presiden Donald Trump sempat mendesak sejumlah negara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, terutama bagi para sekutu AS yang berada di wilayah Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara lainnya. Mereka dipaksa untuk ikut serta dan memperluas Abraham Accords. Menurut pengakuan Trump, ini merupakan syarat utama untuk mencapai perdamaian antara AS dan Iran. Lantas apa itu Abraham Accords? Pada dasarnya, Abraham Accords adalah kesepakatan diplomatik untuk membuka hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim. Setelah ditekan pada 2020 silam, negeri seperti UAE, Bahrain, Sudan, serta Maroko ikut serta dalam perjanjian tersebut. Hal ini segera mengubah peta politik terutama di Timur Tengah. Negara-negara yang semula berdiri setia mendukung Palestina perlahan justru membuka hubungan dengan Israel. Contohnya UAE yang punya kedekatan ekonomi di berbagai sektor strategis termasuk energi, teknologi hingga pertahanan. Dengan menarik lebih banyak negara, AS mengharapkan Israel mendapat kekuatannya kembali dan bisa melemahkan Iran beserta proksi perlawanannya di Lebanon, Yaman hingga Palestina. Bahkan demi meraih ambisinya itu, Donald Trump sempat mengungkit utang budi negara-negara Teluk kepada Amerika Serikat. For the whole world, the Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we're talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us. To be honest, I think because that really would be a tremendous sign.
And I think those countries owe it to us. Sayangnya kenyataan tak berjalan begitu mulus seperti angan-angan Donald Trump. Bukannya setuju negara-negara Teluk yang selama ini menjadi sekutu Amerika justru memberikan respon dingin saat diminta menormalisasi hubungan dengan Israel. Salah satunya Arab Saudi yang begitu keras menentang akal-akalan Amerika. Otoritas Riyadh beranggapan normalisasi hubungan dengan Israel justru akan semakin menjauhkan mimpi pembentukan negara Palestina. Kerajaan mendukung semua upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik, bukan solusi militer. Kerajaan juga menentang semua bentuk agresi. Posisi kami bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang masuk akal tetap tidak berubah, tutur salah seorang pejabat Arab Saudi. Bahkan salah seorang figur sosial media Arab Saudi juga menentang keras perluasan Abraham Accords. Menurutnya langkah tersebut justru terasa aneh dan serasa seperti pihak Gedung Putih sedang disetir oleh Benjamin Netanyahu. Selain Saudi, Pakistan juga memberikan respon tegas menolak inisiasi Donald Trump. Bahkan penolakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Khawaza Asif. Dari sudut pandang pribadi saya rasa kami tidak akan berpartisipasi dalam perjanjian semacam itu. Itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kami. Dan saya rasa belum pernah ada inisiatif seperti itu dari pihak kami dan belum ada pihak yang menghubungi kami mengenai masalah ini. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga tak mau ketinggalan menanggapi masalah ini. Politisi 72 tahun ini menggarisbawahi perlakuan keji Israel terhadap Palestina, termasuk di momen perayaan Idul Adha beberapa waktu yang lalu. Dirinya juga membalas inisiasi AS dengan menyerukan persatuan negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk melawan Israel dan mengakhiri tirani Netanyahu. Saya juga percaya bahwa tirani yang dikenal sebagai Netanyahu akan belajar pelajaran yang diperlukan dari tangan umat Muslim di seluruh dunia, tegas Erdogan. Sementara itu, Iran juga tidak mau tinggal diam dengan masalah ini. Otoritas Teheran dilaporkan bakal kembali memulai peperangan jika Israel masih menyerang sekutunya di Lebanon. Menurut laporan, jika Israel terus menyerang Lebanon, Uni Emirat Arab yang telah bersekutu dengan Zionis bakal menjadi korban keganasan IRGC. Dapatkan celana pendek parasut berbahan polyester yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Amerika menjauh kapok bantu Israel. Segala bentuk penolakan dari negara-negara sekutu membuat Amerika Serikat kian pusing untuk menolong Israel. Pasalnya nasib negeri Zionis sudah tidak bisa diselamatkan lagi merusuh di Timur Tengah selama puluhan tahun. Bahkan Amerika justru bisa terancam bahaya jika terus-terusan menunjukkan hubungan lengket dengan Israel. Dan hal ini nampaknya begitu dipahami oleh Donald Trump. Maka dari itu tidak mengherankan jika AS pelan-pelan mulai jaga jarak dari sekutunya tersebut. Contohnya dalam negosiasi damai dengan Iran di mana Israel sama sekali tidak dilibatkan dalam semua prosesnya. Bahkan menurut laporan New York Times, posisi Israel kini berada jauh di luar lingkar utama negosiasi. Selain itu, mereka juga kehilangan akses langsung terhadap perkembangan diskusi. Sampai-sampai menurut pengakuan dua pejabat pertahanan Israel yang tidak disebutkan namanya, mereka harus bekerja mencari informasi dari jalur tidak resmi. Ketegangan AS dan Israel semakin terlihat dalam lanjutan perang di Lebanon. Israel yang sudah dipukul habis-habisan dikabarkan berniat memperluas invasinya sampai ke ibu kota Beirut. Namun menurut media Al Arabiya, inisiasi tersebut langsung ditolak oleh Donald Trump. Malahan pihak Amerika dikabarkan terus memantau kelakuan Israel di Lebanon yang ditakutkan bakal mengacaukan kesepakatan Washington dan Teheran. Yang tak kalah mengenaskan, perpecahan ini sampai membuat Amerika menarik pasukannya dari wilayah Israel. Menurut laporan, sejumlah armada termasuk pesawat tanker KC-135 bakal dipindahkan dari Bandara Internasional Ben Gurion menuju Eropa. Lagi cari kaos polo tapi ragu dengan kualitasnya? Cobain kaos polo dari brand Matsuda yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel yang terpojok dikepung negara-negara Muslim. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah situasi ini bakal membuat negeri Zionis kapok dan berhenti mengganggu negara-negara Muslim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.